yakin Indonesia lolos Piala Dunia. Yang nggak yakin, bacot lo semua. Sejarah timnas Indonesia akan tiba di Piala Dunia. Kita melihat betul sejarah perbedaan timnas Indonesia era dulu dan era sekarang ini. Yang dimana era dulu ataupun era kegelapan timnas Indonesia sungguh sangat buruk. Yang dimana sering dipandang remeh ataupun sering sekali dipandang sebelah mata oleh negara lain. Bahkan ketika menghadapi pertandingan Piala AFF ataupun Piala ASEAN, timnas Indonesia tidak pernah unggul, selalu takluk oleh negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan negara lainnya. Namun kedatangan ketua PSSI yang baru, Erick Thohir, seketika timnas Indonesia berubah sangat jauh. Negara lain pun kaget melihat perubahan timnas Indonesia yang sangat luar biasa, baik dari segi cara permainan dan segi taktik. Apalagi melihat harga value timnas Indonesia, teman-teman, sudah sangat jauh dari negara tetangga dan negara ASEAN. Bahkan timnas Indonesia U17 sudah berhasil mencatatkan namanya, yaitu masuk ke Piala Dunia, teman-teman. Tentunya ini menjadi hal yang sangat luar biasa bagi negara tercinta kita, teman-teman. Melihat untuk perjalanan timnas Indonesia tentunya bukan menjadi hal yang sangat mudah, teman-teman. Yaitu perjalanan lika-liku timnas Indonesia tentunya sangat butuh perjuangan sekali, teman-teman. Mulai era kegelapan yang sangat mengerikan hingga saat ini, teman-teman, hilangnya era kegelapan dan adanya ketua PSSI Erick Thohir, tentunya pengubahan timnas Indonesia berubah sangat jauh, teman-teman. Sebelumnya tidak adanya Erick Thohir, timnas Indonesia pun tidak pernah sama sekali masuk ke Piala Dunia. Bahkan memenangkan pertandingan Piala AFF pun sangat sulit maupun Piala ASEAN. Namun kedatangan ketua PSSI Erick Thohir, perubahan timnas Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata oleh negara-negara yang dulu meremehkan timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia senior saat ini berada di kualifikasi round 4 menuju ke Piala Dunia. Semisal berhasil menaklukkan round 4 ini, timnas Indonesia otomatis berhasil masuk ke Piala Dunia, teman-teman. Seperti timnas U17 yang sudah berada di Piala Dunia. Dalam round 4 ini tentunya timnas Indonesia juga akan menghadapi lawan yang tidak mudah ia hadapi. Karena round 4 ini, teman-teman, terisi negara Timur Tengah, negara seperti Arab Saudi, Irak, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman, teman-teman. Dalam pertandingan round 4 ini nantinya, teman-teman, timnas Indonesia juga sudah memanggil pemain keturunan yang ada di Eropa, yaitu Mauro Gilstra. Karena ketua PSSI menyebut untuk opsi penyerangan, teman-teman, sedang kurang baik. Namun di round 4 ini nanti tidak lagi pusing karena sudah ada pemain keturunan Indonesia yang baru, yaitu Mauro Gilstra, teman-teman, yang akan menjadi opsi penyerangan bersama Oleh Romeni. Tentunya kedatangan Mauro Gilstra, teman-teman, akan menjadi tombak tajam untuk timnas Indonesia menaklukkan negara Timur Tengah, teman-teman. Drawing tentunya pada tanggal 17 bulan Juli tahun 2025 akan menjadi drawing penentuan negara yang akan menghadapi lawan masing-masing, teman-teman. Tentunya di round 4 ini timnas Indonesia tidak lagi menghadapi Arab Saudi. Kalaupun akan menghadapi Arab Saudi, tentunya timnas Indonesia akan diuntungkan. Karena dalam kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia belum pernah takluk dengan negara Arab Saudi, teman-teman. Dalam round 4 ini, teman-teman, kita tentunya diingatkan kembali tentang momen di mana timnas Indonesia pernah dibuat takluk oleh timnas Oman, teman-teman. Kala itu pertandingan persahabatan tentang timnas Oman dan timnas Indonesia. Indonesia pun harus takluk dengan skor 3-1, yang dimana timnas Oman berhasil membuat timnas Indonesia layaknya seperti bayi yang tak berdaya, teman-teman, pada tahun 2021.
Tapi dalam pertandingan kali ini teman-teman, dalam kualifikasi Piala Dunia round 4, tentunya timnas Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata. Melihat komposisi timnas Indonesia saja, mungkin negara Oman yang dulu memandang sebelah mata, kini juga tidak bisa memandang remeh timnas Indonesia lagi. Karena komposisi timnas Indonesia bukan lagi yang dulu, melainkan komposisi timnas Indonesia saat ini terisi pemain-pemain keturunan yang telah kembali ke tanah airnya, yaitu Indonesia. Seperti tertulis dalam lagu Tanah Airku. Tentunya di era ketua PSSI Erick Thohir, negara Oman saat ini mungkin sudah ketar-ketir melihat komposisi pemain timnas Indonesia yang sudah berbeda jauh dari sebelumnya teman-teman. Bahkan negara Arab pun teman-teman sampai dibuat bingung oleh permainan timnas Indonesia, baik dari segi teknik, trik, dan lain-lain teman-teman. Sekelas pelatih Mancini, Hervé Renard pun tidak sanggup mengalahkan keganasan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia teman-teman. Padahal kalau melihat untuk ranking FIFA negara, untuk perbandingan timnas Indonesia sudah kalah jauh teman-teman dengan timnas Arab Saudi. Namun sekelas Arab Saudi pun tidak mampu menghadapi timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia. Sedangkan teman-teman, untuk negara Bahrain yang dulu pernah menaklukkan timnas Indonesia di era kegelapan timnas Indonesia dengan skor yang cukup memalukan bagi timnas Indonesia teman-teman, yang dimana timnas Indonesia pernah takluk dengan skor 10-0 teman-teman. Maksudnya kualifikasi Piala Dunia, siapa sangka dalam kualifikasi Piala Dunia skuad Bahrain pun sangat kesulitan menghadapi timnas Indonesia. Dalam pertandingan putaran ketiga kemarin, timnas Indonesia bermain cukup baik sehingga skuad Bahrain pun kewalahan menghadapi timnas Indonesia. Serangan demi serangan, timnas Indonesia berhasil memulangkan skuad Bahrain teman-teman ke kampung halamannya. Bahrain pun gagal dalam kualifikasi Piala Dunia. Bahkan skuad Cina pun teman-teman berhasil ditaklukkan oleh timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia. Dan mereka pun pulang bersama skuad Bahrain teman-teman. Tentunya dengan hal ini, negara yang dulu memandang timnas Indonesia hanya sebelah mata saja, sekarang mereka malu oleh omongannya sendiri teman-teman. Pastinya negara Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Oman juga akan kesulitan menghadapi timnas Indonesia semisal nanti pertandingan akan dimulai. Karena komposisi timnas Indonesia bukan lagi yang dulu, melainkan terisi dengan pemain-pemain tangguh yang sering bermain di Eropa teman-teman. Semisal timnas Indonesia berhasil menaklukkan round 4 teman-teman, otomatis timnas Indonesia akan masuk daftar negara yang bermain di Piala Dunia. Tentunya akan menjadi sejarah kebangkitan timnas Indonesia yang tidak lagi dipandang sebelah mata oleh negara-negara yang dulu meremehkan timnas Indonesia teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian untuk update berita bola hari ini. Jadi buat teman-teman yang belum berlangganan di channel kesayangan kita bersama, langsung saja klik tombol subscribe yang di bawah dan aktifkan logo loncengnya juga, agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru seputar berita olahraga yang sering admin share di akun media sosial ini teman-teman. Jadi langsung saja digaskan teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy. In my head a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit.